pulang berarti ke sini sendiri. Iya. Nanti pulangnya sendiri ya? Iya Bu. Tadi kesininya udah tahu dari mana ruangan ibu? Tadi ini Bu nanya dulu sama teman orang di luar terus aku nanya di sini. Nah, lebih tanya lagi ya, gimana kalau kita perkenalan? Udah tahu nama ibu? Belum Ibu. Oke, perkenalan nama ibu Dinda, bisa panggilnya ibu Dinda. Dan kamu? Namanya tuh Aulia Ibu. Biasanya tuh dipanggil Yaya Bu. Ya, berarti ibu panggilnya ya. Oke Bu. Oke. Nah, ya tujuannya kan itu buat konseling. Jadi, dia udah tahu konseling itu apa? Belum Bu. Sedikit dijelaskan, konseling itu adalah layanan kayak yang diberikan oleh BPK, tapi konseling itu banyak macam istilahnya. Tapi yang khusus untuk ketemuan itu ada konseling individual. Nah, dimana ada ibu sama saya aja sebagai ya, ibu sebagai konselornya. Nah, jadi tujuannya di sini yaitu untuk menyelesaikan masalah dan membantu klien atau memberikan konselor memberikan kliennya agar klien itu bisa mengambil keputusan dengan nanti. Nah, di sini kan pasti lah nanti ya kayak merasa takut kayak nanti dibocorin nggak ya masalahnya, takut begitu. Iya kamu soalnya kan kemarin tuh saya kan pernah kayak ngomong rahasia gitu kan sama temen. Udah sering sih Bu, ujung-ujungnya tuh bocor, jadi Aulia agak takut sih Bu ngomong sama orang kayak merahasiakan sama orang tuh lebih baik nggak usah deh gitu. Nah, itu kan sama temannya. Nah, gimana kalau sama ibu itu beda, dia kan konseling. Konseling itu tujuannya itu untuk ya sebenarnya memberikan klien tadi yang dibantu dengan alus yang pendukungnya itu ada alus kerahasiaan. Nah, kerahasiaan itu ibu nggak boleh ngasih tahu apa yang saya katakan sama ibu. Walaupun itu saya bilang saya sendiri kesini tadi Bu. Nah, ibu nggak akan bilang sama siapapun. Padahal itu kan masalah saya kan kesini aja, nggak masalah dari ayah kan itu padahal. Tapi ibu nggak bisa lagi kecuali saya izinkan kepada ibu boleh ikut cerita sama siapapun kalau ibu nggak tahu jawabannya terus tapi lebih akal-akalnya memang tidak boleh karena kan masalah itu dia menerima lalu disimpannya terus habis disimpannya itu dipeliharanya. Nah nanti habis dipelihara itu dia dirahasiakan. Karena itulah dia gimana pun masalahnya, gimana pun banyak orangnya dari kan tadi nih saya kan pas tadi baru masuk ketemu sama orang yang keluar dari ruangan ibu kan. Nah itu orang dari sini, nah ibu juga nggak tahu, dia juga nggak tahu ya bakal ke ruang ibu. Nah dia juga nggak tahu kan dia bakal ke ruang ibu. Jadi kayak masalah dia tuh nggak tahu ya, dia tuh nggak tahu perusahaannya. Padahal dia nanti juga balik lagi kok ke sini. Jadi saya nggak perlu takut untuk menceritakannya kepada ibu. Terus selalu, nah ada juga asas keterbukaan. Asas keterbukaan tuh kayak gini ya yang mikirnya malu sih sebenarnya ngomong, malu sih pasti gitu nggak sih? Sering Ibu kalau mau terbuka sama seseorang tuh sering ngomong malu deh nggak usah deh nggak jadi lah malu pasti gitu Kan? Nah kalau di dalam konseling ini kita nggak boleh gitu, soalnya kan konseling dia harus tahu kita misalnya apa, misalnya masalah kita, jadi ya itu kayak dia enjoy aja lah, kayak anggap aja jadi teman, tapi teman itu kayak yang bisa dipercayakan ini yang lebih dari teman-teman biasanya gitu kan. Nah terus ada juga ada sukarela, kayak sukarela tuh gini ya kayak terpaksa ke sini, emang dia dari hati banget nih ke sini, terus lalu terpaksa ya ke sini. enggak Ibu, Nggak ada rasa terpaksa kan? enggak Bu, Emang dari hatinya kan? dari hati dong Bu, murni ini mah Bu. Oke, nah itu ada juga ketiga ada sampai intinya kan. Nah, ada sebenarnya itu ada kenikmatan. Kalau kenikmatan itu adanya itu kayak gini, kayak kalau udah ditanya udah jawab, tapi itu nggak terlalu penting aku sendiri juga karena ibu hanya setuju kepada yang caranya, saya juga hanya setuju kepada yang caranya kan. Jadi karena itu ya penting itu ya rahasia sama keterbukaan ini. Saya nggak perlu takut, nggak perlu malu sama ibu, bicara aja emang apa yang saya rasain. Terus, nah udah kayak gitu sekarang udah mulai ya rahasia. Udah Bu. Gimana? Apa yang terjadi sebenarnya?
cuman karena orang tua pengennya ngambil IPS, sempet tuh Bu nolak. Terus sempat juga tuh Aula nggak sekolah satu minggu gara-gara Aula dimasukinnya tuh ke jurusan IPS ternyata Bu, bukan ke IPA. Kan berantem tuh Bu, nggak sekolah satu minggu. Ujung-ujungnya tuh dibujukin lagi, diiming lagi gitu kan Bu sama orang tua. Terus udahlah, Aula masuk kayak gitu Bu di IPS kan. Terus namanya juga nggak milih hati pasti kan ada rasa liar gitu Bu. Nah, terus kemarin tuh pas sudah tamat, Aula pengen ngambil di farmasi Bu buat kuliah kan. Itu di farmasi, tapi pas Aula bilang sama orang tua tuh kayak orang tua tuh nggak usah, kamu tuh nggak usah di farmasi gitu. Pengennya tuh orang tua tuh terbankan Bu. Nah terus sama cekcok, yaudah lalu diam-diam tuh Bu ngambil jalur SNM sama UTBK. Diam-diam tuh buat tanpa sepengetahuan orang tua gitu kan. Ya alhasil aku nggak lulus karena tuh orang tua tuh kan mungkin ridho orang tua ridho kan. Terus mungkin udah juga nggak ngomong ya, nggak ada mekanisme dulu. Terus nggak lulus tuh Bu. Sempat uring-uringan pengen tuh ngambil jalur apa namanya tuh Bu? Mandiri. Nah pas ngomong sama orang tua kan di rumah itu kan mahal kan Bu. Terus pas ngomong sama orang tua bilang ini ya mau masuk ke farmasi tapi jalur mandiri, langsung nggak setuju dong Bu. Cekcok, kalau nggak makan gara-gara itu kalau nggak makan Bu. Sempat galau sih Bu, kan orang tua tuh pengennya tuh diperbankan karena dia kan farmasi kan Bu, sama-sama kasih kepala pasti kan jatuh kan Bu. Terus karena itu kalau ngambek 1 minggu lebih, 2 mingguan ada tuh Bu. Olah itu jarang makan sama 1 minggu itu jarang makan, jarang keluar kamar, di kamar ada ibu galau lah ibunya gitu kan. Nah terus pas itu tuh sempat dibujukin gitu Bu, cuman dengan diambil ya udah kamu kalau pengen ke farmasi udah apa-apa, senang kan Bu gitu kan. Terus ujung-ujungnya pas mau daftar apa yang jalur mandiri, tahu tanya mau ngambil jalur apa, jalur mandiri Bu gitu kan. Terus katanya jurusan apa, farmasi kan kemarin katanya nggak apa-apa ngambil farmasi gitu kan. Terus ujungnya tuh nggak usah deh kamu ngambilnya buat perbankan aja kan ada hitung-hitungannya. Terus kalau bilang mau kan betul gitu Pak. Setelah itu Bu cekcok tantong lah sampai motor sama handphone itu disita sama 1 minggu lebih. Terus Aula nggak boleh keluar rumah, kan bosan ya sama 1 minggu. Aula cuma tiduran nonton TV, terus makan ke rumah. Tetap sih Bu bantuin orang tua walaupun lagi keadaan marah. Tapi kan namanya orang-orang pasti nggak tega ya ngeliat orang tuanya kayak udah kecapean kerja, malah di rumah nyapu lagi, piring lagi gitu. Jadi udah tak bantuin mereka buat yang rumahnya. Terus tapi Bu kan jadinya gapir Bu. Gapir kan nggak jadi masuk tuh Bu tuh kemarin karena pas dihukum itu kan semuanya tuh kan disita tuh. Pas banget tuh Bu jalur mandiri itu terakhir itu pesannya itu pas 1 minggu tuh dan antara sama minggu jalur itu udah tutup. Jadi ya udahlah kalau tetap gapir sama 1 tahun. Kan sedih ya Bu, ya Allah sedih banget gitu Bu. Terus sekarang nih saya pengen ngambil kuliah lagi, cuman bingung Bu. Satu sisi kan aku nggak ngizinin farmasi, di satu sisi aku pengen di farmasi, gimana Bu? Nah, kan dari ya Mia katakan tadi nih sama Ibu kan. Nah, jadi kan Aula biasanya di IPS. Nah, pas lulus itu nilainya yang paling tinggi dari Aula. Bagian ekonomi sama matematika Bu, itu hitungan lah alhamdulillah tinggi banget. Oh, berarti kayak ekonomi, akuntansi, nilainya tinggi. Oke. Nah, tadi silakan. Tadi Aula kayak mau ngambil farmasi karena tertarik dengan kegiatan tersebut. Apalagi farmasi yang itu memang ada bentuknya. Nah, Ibu mau tanya nih, kan pas kayak ngambil farmasi itu nih ya, kayak kenapa
apa alasan terbesar Aulia itu mau ngambil farmasi? Nah, waktu itu kan pasti kan ada teman-temannya tentang tesis gitu kan. Nah, aku kan tertarik di situ. Jadi kalau kayaknya itu pas ke situ pengen banget gitu. Ya, Ya, berarti kayak ya emang karena tertarik juga ya, biasanya bukan karena mau-maunya aja. iya Bu. Nah, terus kayak pas tahu apa kayak kan udah daftar nih kan, udah ada masuk SM, jadi bukan itu. Terus pas tahu nggak lulus tuh apa perasaan pertama ya kan? Karena itu jurusan emang yang pingin dicapai banget kan. Itu Bu pasal kan pas pembagian apa namanya itu Bu? Hasil. Hasil tuh kan. Kalau itu kan udah diberikan. Ya Allah semoga lulus katanya kan. Iya. Pas diklik gitu kan, ya Allah nggak lulus loh Bu. Sempet tuh ya Allah padahal nilainya tinggi lulusnya nggak lulus gitu kan, nangis galau lagi Bu gitu kan, sempet tuh Allah kayak udahlah nggak usah lagi kuliah gitu kan, ini aja udah nggak diterima apalagi di jurusan yang nggak mau gitu kan Bu. Terus ya Allah gimana ya, itu bingung Bu. Tapi kan sih kayak sekarang karena udah kerja udah lama kan Bu, udah tuh 1 tahun, aku pengen lagi tuh Bu, kayak pengen banget masuk kuliah, cuman takut nggak lulus gitu. Nggak lulus lagi, soalnya kan sebelumnya udah nggak lulus, apalagi udah berapa banyaknya jalur-jalur gitu. Iya Bu. Jadi kayak ada ketakutan tersendiri, tapi kita masih ada semangat kuliah. Masih Bu, masih Bu. Apalagi kan ingat teman-temannya tuh pakai alma mater. Wih, mantap tuh Bu, pengen banget. Kayak kayaknya kalau apalagi nih ada semangat buat kuliahnya, itu kan yang paling penting. Apalagi udah kayak orang-orang kayak rata-rata yang belajar 1 tahun itu kan semangat kuliahnya udah turun. Apalagi kayak yang nggak terima kayak Aulia nih, kayak takut dia mau coba lagi kayak gini. Tapi bagus kok, Aulia sekarang kayak bisa kayak bisa ada semangat kuliahnya. Tapi sekarang kayak kalau dari yang ceritakan tadi, Aulia kayak bingung ya mau di sana gitu. Iya Bu, bingung banget Bu. Kayak satu sisi kan lo pengennya tuh di farmasi ya Bu. Iya. Cuman karena nggak direstui, oke lah. Nggak mau lah di farmasi dulu. Iya. Nah, terus orang tua tuh nyaranin kayak di perbankan. Sedangkan orang nggak minat ikut perbankan gitu kan. Walaupun di perbankan tuh ada matematikanya, tapi orang takut gagal, takut nanti berhenti itu di pertengahan jalan. Bukan sayang tuh Bu, uangnya tuh. Apalagi nanti takutnya kan berhenti pas lagi nyusun skripsi. Kan sayang banget tuh uangnya. Sayang dong, kayak harus berhenti tengah jalan gitu, kayak udah kayak suatu yang kita lakuin itu pasti harus ada niatnya dulu. Iya Bu. Kayak kalau nggak ada niat kayak oke lah pasti berhasil ya, kayak orang-orang ini kayak dia kuliah di sini niatnya nggak ada tapi dia berhasil, tapi nggak sepenuhnya berhasil sebagus yang ada niatnya kan. Nah tadi kan ibu juga dengar itu sempat dihukum sama orang tuanya dengan disita bareng-bareng. Nah lalu apa tanggapan Aulia pada saat Aulia tuh dikenakan hukuman seperti itu sama ibunya? Awalnya sih Bu nggak terima, marah tuh meledak-ledak gitu. Pengen kayak gitu kan, saya anaknya gitu kan, kok Iya. gitu kok bisa ya seorang orang tua menghukum anaknya dengan cara disita semuanya gitu kan Bu. Sedangkan kalau saya lihat nih Bu, teman-teman saya tuh walaupun dia marah sama orang tua tuh nggak ada gitu yang ngesita barang-barang anaknya tuh nggak ada Bu. Tapi kok orang tua saya malah kayak gitu ya Bu. Waktu itu saya marah, kecewa, marah banget Ibu. Nah kalau kayak kita marah tuh pasti ada terlintas di otak kita kayak pengen dia ngelakuin ini, kayak kita tuh sakit hati. Setelah kalau sakit hati, kalau dia kayak udah sakit hati banget dan udah kembali pasti dia kayak gimana kak gini, gimana kak gini. Nah jadi Aulia dia nggak terlintas pikiran kayak gitu dalam Ada sih Bu, cuman lebih apa pikiran Aulia pada saat itu pas dihukum kayak gitu? pengen kabur dari rumah. Kalau dari Heeh. karena nggak ada akses sama sekali. Mana Bu, cuman ya lebih mikir lagi, ini aja udah kena marah, apalagi nanti pas orang kabur terus ketemu lagi sama orang tua pasti kan lebih double lagi Bu, marah-marah orang tuanya tuh kan lebih double. Jadi ya udah terima aja. Nah, bagaimana cara Aulia itu di rumah kayak ngeharapin sehari-hari itu kayak udah nggak bisa main HP, nggak bisa keluar dari motor segala macam,
banget kayak rasa sedih, pasti ada sedihnya kan, kayak ada sedihnya, ada kayak kesepiannya. Nah, bagaimana cara Aulia menghadapi suasana itu? Kalau menghadapi itu pertama tuh kamu ada lebih apa namanya itu ya? Beraktivitas. Lebih beraktivitas di rumah sih Bu. Kayak aku tuh lebih sering bantuin orang tua, kayak nyapu, nyuci piring, terus buatin makanan, lebih ke situ sih Bu. Terus oleh selama 1 minggu tuh lebih sering nolongin orang tua sama nonton TV. Padahal waktu nonton TV nggak ingat waktu, gara-gara TV disita. Iya, soalnya kita udah nggak punya HP kan, kayak kalau punya HP pasti lah jarang nonton TV, jadi kan kita udah fokus sama HP kan. Terus kayak sering di rumah tuh karena kita motornya udah disita kan di luar. Nah, berapa lama hukuman disitanya waktu itu? Sampai seminggu? Sampai sih Bu, iya sampai seminggu. Sampai seminggu. Nah, jadi awal mulanya baikan tuh gimana nih? Awalnya tuh kayak aku sama 1 minggu tuh kurang berinteraksi tuh Bu, sama orang tua masih ninggiin ego kan. Jadi kan aku kayak mikir, ya udahlah nggak baik juga kan marah sama orang tua lama-lama. Ujung-ujungnya tuh pas selesai makan malam, orang tuh kan lagi di ruangan TV tuh Bu, makan. Lalu datang lalu bilang, "Ma, Pak, mau minta maaf karena sikap Aulia bikin mama sama mama marah." Sudah dimaafin. Terus kembali lagi ke semuanya. Ya dikembaliin Bu. Nah, kan kayak apa alasan kayak orang tua itu lebih keras sih kan? Kayak karena Aulia tuh kayak punya saudara atau misalnya kayak kakaknya, abangnya udah kerja, udah sukses kerja di bank, kantoran, ya, karena itu aja. Iya Bu, kan kayak kakak Aulia tuh Bu, itu lulus manajemen. Terus alhamdulillah sekarang tuh lagi kerja tuh Bu, di kantoran. Terus abang juga ini sukses di perdagangannya Bu, alhamdulillah kan. Mungkin orang tua tuh pengen Aulia tuh ngambil jalur yang kayak sama lah sama abang sama kakak gitu. Jadi kayak bisa kayak udah yang kakak udah sukses di bidang itu kan sama-sama bidang perekonomian kan, kayak kakak tuh manajemen masih ngelola ekonomi juga, abang dengan ekonominya juga. Nah, kamu disarankan juga buat masuk ke dalam dunia perekonomian, bisa nanti jadi kayak pembisnis mungkin maksudnya dari orang tua itu kan. Iya, Bu. Jadi sedangkan dia minatnya di bagian farmasi, di kesehatan. Paham, Bu, paham. Nah, sekarang yang buat Aulia bingung tuh karena mau ngambil jurusan apa? Kan diperbankan iya sih Bu ya matematikanya. Ya, Nah, terus karena kan Aulia kan nggak minat ya Bu buat ngambil di perbankan, takutnya nanti pas awal masuk ya lah ada semangat kan. Iya. Tapi takutnya nanti di pertengahan semangat Aulia tuh hilang. Terus Aulia tuh makin malas lah kan ngerjain sesuatu karena kan nggak ada niat Bu. Iya. Kalau nggak ada niat pasti kita akan melakukan sesuatu tuh pasti malas. Ujung-ujungnya tuh stres. Bu. stres. Terus satu lagi tuh Bu, takutnya tuh nanti tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Makin gagal dong Bu, kecewa orang tua kayak gitu. Jadi menurut Bu harus gimana Bu? Nah, tadi kan dari yang Aulia diceritakan, nah, ibu pahami juga. Sekarang Aulia itu lagi kebingungan karena mau pilih jurusan apa. Di sisi lain Aulia sangat pengen menguliahkan, sangat pengen Ibu. nah di sisi lain Aulia juga bingung harus ngambil jurusan apa. Soalnya udah takut duluan kan, nanti kalau coba formasi lagi takutnya nggak lulus. Nah, sedangkan orang tuanya pengen di basicnya perekonomian yang masih bergelut dengan jurusan ekonomi, akuntan yang masih dengan keuangannya. Nah, kalau dari cerita Aulia tadi kan udah banyak itu pengalamannya dan banyak. Gimana kalau kayak gini aja? Gimana kalau kita nggak coba aja Aulia tuh masuk kayak akuntansi? Kan akuntansi dibandingkan perbankannya lebih banyak angka di akuntansi dibandingkan perbankan kan? Karena perbankan tuh masih ada teorinya, kayak lebih banyak teori. Kita harus gimana cara berinteraksi dengan nasabah
masih banyak teori dibandingkan hitung-hitungannya. Nah sedangkan di akuntan nggak banyak teorinya, paling teorinya kayak mengenal dasarnya apa. Nanti udah berkecimpung lagi ke rumus-rumus, debit kredit, selisihnya, keuntungannya, kerugiannya kan. Nah asalnya udah mencoba masuk akuntansi. Karena itu sih Bu, karena kan udah gagal satu kali ya Bu. Jadi untuk mengambil langkah untuk masuk universitas itu lebih banyak takut Bu, gitu kan. Takutnya nanti kan kita udah daftar nih, terus udah berharap lulus di jurusan yang misalnya kan di akuntansi Bu, berharap tuh lulus di situ. Tapi pas diklik nggak lulus tuh Bu, kan sayang banget tuh Bu. Mana udah keluarin uang banyak-banyak tuh Bu buat ini lah, buat les lagi kan Bu. Jadi lebih takut sih Bu. Kalau emang takut berarti kayak Aulia tuh nggak mau berani mencoba jadinya kan. Tapi apa salahnya Aulia tuh mencoba dulu masuk ke akuntan? Karena kenapa ibu bilang gitu? Karena basic Aulia tuh di IPS, yang lulusnya di IPS kan. Udah di SMA-nya IPS, basicnya IPS, kesukaannya hitung-hitungan, kayak lulus SMA-nya juga siswa terbaik di IPS, betul kan? Betul Bu. Nah, jadi kayak apa salahnya dia mencoba dulu masuk akuntansi karena basic kita udah di IPS, kesukaan kita hitung-hitungan, jadi kayak seandainya bukan seandainya Aulia lulus, jadi kayak Aulia nggak cembung lagi karena yang paling tinggi kan di sama di SMA tuh kayak ya akuntan, ekonominya, kayak matematikanya kan, jadi bertemu dengan angka yang lebih banyak lagi Aulia nggak cembung lagi. Tapi kalau dibandingkan ya informasi bukan ada lagi Aulia juga masuk itu kan memang ada basisnya. Tapi kan Aulia juga harus sudah dulu dengan kimia, soalnya kita kan harus tahu ini cairan apa. Soalnya kalau ibu ini ikut pendapat seperti kalau orang yang suka hitung-hitungan pasti itu agak susah kayak menghafal tulisan. Iya Bu. Iya kan? Iya Bu. Nah, jadi karena orang kalau di dalam farmasi itu sebenarnya kita tuh lebih banyak menghafal dan mencari. Soalnya kita kan nih kayak satu jenis obat itu ada anak-anak di bawah, ada pedosisnya, kayak yang paling ampuh ini, yang paling untuk umur segini ini yang cocok, gitu kan? Nggak ada itu lagi farmasi itu. Jadi saran ibu, baiknya kenapa nggak kita coba aja dulu Aulia masuk ke akuntansi, karena basicnya Aulia ibu rasa ya memang itu dunianya yang tepat, karena kan kayak untuk di persennya lah, untuk 90% Aulia udah bisa masuk ke akuntansi, tapi nanti tergantung kayak takdir kita lagi, kebutuhan kita lagi gimana ya, lulus apa enggak. Kadang kayak orang itu nilainya rendah, padahal dia kayak nggak ada minat masuk itu, tapi dia kayak pengen coba-coba, taunya lulus kan. Mungkin ada kayak gitu teman-teman Aulia kan? Banyak ya Bu. Contohnya tuh Bu, kayak gini kan Bu, temen Aulia tuh dia di jurusan IPS Bu. Nah terus pas pendaftaran SN sama UTBK malah lulus di kesehatan gitu Bu. Nah terus ada tuh Bu, temen Aulia satu lagi tuh, dia kemarin ngambil di apa namanya tuh Bu, sosiologi sama PJOK Bu. Sebenarnya tuh teman Aulia lebih minat di sosiologi Bu. Nah terus tapi pas lulus malah lulus di PJOK Bu. Sama tuh Bu, tapi lebih sedih aja sih karena Aulia nggak lulus. Iya, soalnya kayak itu kan nggak tahu kita kan. Nah kalau sosiologi PJOK basicnya masih hafal paling ini tambah gerakan PJOK gitu kan. Nah kalau yang Aulia ini dia agak jauh basicnya, soalnya lebih baik kalau farmasi itu saran itu ya basicnya itu kimia yang tinggi dibandingkan pendidikan, karena kayak kita nggak bisa matematika bisa jadi matematika, soalnya kayak dosisnya tuh kayak segini gram ditambah segini gram jadi berapa, cocoknya kayak gini ya Pak, bakasan gram itu segini gitu kan. Nah, jadi yang paling hafalan penting itu kayak gimana cara kita meraciknya nanti. Kalau belajar meracik itu kan di kimia. Nah kalau terus kayak udah meracik
hafalnya lagi nama obatnya apa, masuk gigi aja pasti banyak macam obat kan. Kayak nggak harus yang paracetamol, pasti ada merek lain. Ada bu, banyak malah bu. Banyak kan? Ada tuh siapa ya sakit gigi ya? Oh Mang dia bu sakit gigi. Itu tuh obatnya tuh pas kita ke puskesmas ada 4 atau 5 macam obat itu. Nah, banyak kan, harus itu kan. Itu aja udah susah kita menghafalnya, lihat itu aja kayak bingung, ini apa lagi, ini apa lagi, ini apa lagi. Nah, Aulia aja basicnya gaya belajar itu kayak orang yang lebih suka hitung-hitungan dibandingkan penghafalan kan. Jadi bagi ibu, apa salahnya kita coba? Kenapa kita nggak coba aja dulu masuk akuntan? Nah, jadi boleh dicoba itu akuntannya. Nanti diskusikan sama orang tuanya, kalau memang dia orang tua Aulia tuh mau yang perbankan, nanti bilang kayak gini, gimana kalau Aulia masuk akuntansi aja? Menjelaskan sama orang tua ini. Nanti pasti yang ditanya sama orang, kenapa pilih akuntan? Nah, kalau kata dulu, kan pas SMA nilai Allah kan tinggi aja di matematika, ekonomi, pokoknya yang kayak gitu loh bu, yang apa namanya mata pelajaran itu lebih yang wajib IPS ya bu. Nah, sedangkan Allah kan nggak minat nih di perbankan, Allah juga kurang bisa lah interaksi sama orang kan. Jadi Allah pengen itu masuk di akuntansi, boleh ya? Nah, kayak itu, sampai kayak itu, soalnya kayak oke, baiklah kalau memang malah nggak setuju Aulia masuk akuntansi, ya itulah cobaan jadinya, itulah cambuk bagi Aulia, nggak lulus Aulia jadinya, apapun udah Aulia terima semua jalurnya, nggak lulus. Nah, boleh ya Mak, Aulia masuk akuntan, nanti kan akuntan itu dunia kerjanya juga banyak, kan masih sama kayak kakak, bisa kayak kakak, kayak masih di kantoran, lalu kayak kalau mau sukses kayak abang juga, abang kan kalau dengan perdagangan itu berarti dia seorang pebisnis kan, kayak seorang pengusaha. Nah, nanti kalau abang punya pengusaha jadi pengusaha besar, abang bisa kelola uang di perusahaannya, bisa bantunya. Jadi kan kita nggak tahu ke depannya gimana mah, kayak gitu. Nggak tahu kan, kayak oke baik, mama maunya anaknya tuh kerja di kantoran semua, oke Aulia turutin, tapi izinnya mah Aulianya nggak masuk perbankan, nanti masuk akuntan, ya kayak gitu sama orang tuanya. Nah, nanti kan ditanya tuh, saya kan nih ditanya sama orang tuanya, kamu udah pas masuk akuntannya, nah terus gimana kamu yakin ini di kamu? Nah, dia nanti jawabnya gimana? Itu Aulia karena kan basic kalau kan juga di matematika, hitung-hitungan, jadi tuh kayaknya cocok kalau untuk masuk akuntansi. Gitu ya kayak itu. Nah, soalnya bilang aja kayak gitu kan, Aulia basicnya sini mah gitu. Kayak yang Aulia alami ini juga pernah ibu rasakan. Ibu kan dulu lulusannya nggak dari IPS, kalau yang masuk bimbingan konseling ini kan IPS biasanya kan. Iya bu. Nah, kalau ibu tuh dulu IPA. Oh IPA. Nah, karena kenapa ibu IPA? Karena ibu cuma tertarik sama biologi, kayak bikin nasi koko, kayak belah-belah hewan, kayak itu aja bu. Tapi kalau soal hitung-hitungannya, kalau biologi aku ajaran hitung-hitungan kan, dia lebih banyak hafal, terus tengah hafal soalnya. Nah, giliran belajar fisikanya, kimianya, matematikanya, ibu udah pusing sendiri. Nah, jadi kayak nggak apa-apa, Aulia nggak perlu kayak merasa gagal, kayak yang orang tua gagal di dunia ini, soalnya dia nggak lulus ini segala macam. Kayak itu tuh setiap orang pasti ada yang merasakan, tapi jalurnya beda-beda kan. Kalau dia dibanding jurusan, ibu juga. Nah, itu ibu juga merasakan kayak Aulia, cuma kita rumah terbalik. Aulia mau masuk ke kesehatan, ibu maunya ke keluar kesehatan gitu. Nah, karena orang tua ibu maunya ibu kedokteran, maunya yang terkait dengan dunia kesehatan, kayak gigi, kayak apa segala macam. Tapi ibu nggak mau, soalnya ibu kayak hobinya tuh kayak di luar ekspektasi orang tua ibu. Karena ibu tuh lebih suka kayak berinteraksi dengan masyarakat, kayak bersosialisasi, kayak bisa lebih suka public speaking daripada harus kerja di dalam ruangan. Kalau kita oke lah dokter itu memang bersosialisasi, tapi nggak sepenuhnya juga kan bersosialisasi.
pas di akhirnya udah pas belajarnya kita hitung-hitungan juga kan, jadi segala macam gitu. Apalagi farmasi, tapi yang paling kuat tuh iya sama terus kayak dia disuruh masuk farmasi juga. Kebalik ya. Kalau dia maunya, kalau ibu mau nggak maunya. Lalu karena ya sama dengan dia kayak ibu juga pernah dimarahi, nggak diizinkan pergi ke sana kemari, apalagi ibunya orang yang suka kayak kemana ada tempat baru ibu pasti udah sampai di sana, kan? Kayak FOMO, tahu kan bahasanya. Jadi udah sampai dari itu nggak diizinkan segala macam, nggak dibolehin, nggak semuanya. Terus pas mau masuk lagi karena ada masalah kuliah nih, nah tanya sama guru BK yang dulu kan untuk SMA, mau kuliah lagi, iya, lalu kan mau ambil jurusan apa? Intinya ya nggak ada hitung-hitungannya, yang mau bersosialisasi aja. Nah, misalnya dalam masuk megang bahasa ini. Nah, cara ibu bujuk orang tuh gini, kayak, aku nggak bisa ya ikuti kemauan dulu sekarang. Takutnya nanti aku gagal karena aku nggak sanggup ke sana. Kenapa? Izinkan aku ya masukkan sesuai dengan kemauan aku. Nanti kalau berhasil kalau nggak juga nanti gitu. Dengan ridhonya lah, diizinkan lah tiba-tiba secara tiba-tiba, ya nggak apa-apa. Padahal itu sejam sebelum itu kayak anaknya hangat, masih dia sekarang pendaftaran udah buka nih, masuk lagi informasi ini. Sejam sebelum itu suasananya hangat, masih informasi. Tapi pas udah kayak entah gimana tiba-tiba mama ibu tuh kayak berubah, dan iya nggak apa-apa, bilang iya nggak apa-apa. Karena itu dia udah izinkan ibu masuk juga. Ibu bahasa ya udah lulus. Karena ibu basicnya memang kayak nilai ibu yang di bagian kimia, fisika, juga rendah, bagian kayak IPS, KN, kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu tinggi. Itu kan biasanya nggak hafal semua. Iya bu. Nah, itu lah ibu bisa masuk. Nah, ibu sarankan juga kenapa nggak masuk akuntansi juga dia, karena si Ogi udah hitung-hitungan kan, jadi nggak susah lah bagi Ogi nanti kalau saya Ogi lulus berkecimpung lagi dengan angka-angka yang makin banyak kan, kayak makin kayak lebih dalam lagi. Akuntan kalau di SMA tuh kayak dasarnya aja, kemudian cara hitung-hitungan gitu. Kalau udah dunia akuntan tuh pasti lebih dalam lagi. Iya sih bu, berarti matematikanya ya. Makin banyak Hitungannya tuh mungkin masih makin banyak, makin tinggi makin banyak. Nah, jadi Alia benar dengan yang belajar itu. Kayaknya iya begitu. Nah, jadi Alia mau untuk mencobanya gitu. Mau bu, mau. Jadi kan berarti kayak ini, kalau itu tuh kayak lihat basic kita, dimana basic kita itu kita lanjutin kan, yang nggak basic kita ini nggak kita lanjutin. Soalnya kayak kalau kita nggak jago kita itu pasti kayak jalannya berkelok-kelok gitu kan. Dibandingkan yang emang itu jalur kita pasti lurus hanya, padahal apinya sama, tapi lama sampainya kan. Pasti lebih duluan sampai emang jalannya kita daripada kita sih jalannya orang lain kan. Jadi begini, bilang sama orang tuanya, izinnya ini. Dia juga kayak gitu, yakinkan ini Alia, baiklah aku kali ini aku masuk akuntansi, baiklah kan. Akuntansi itu lebih kayak lebih besar lagi nggak sih relasi kerjanya? Iya sebuah lebih besar. Terus jangka waktu kuliah itu lebih pas lah daripada farmasi. Kalau soal farmasi tuh kalau nggak salah ya bu, jangka kuliah itu lebih lama daripada yang non farmasi, kesehatan gitu. Iya itu Mungkin orang tuanya tuh kayak ngelarang lo di farmasi itu mungkin satu titik kayak nanti bulannya lama gitu kan. Takutnya nanti kamu karena kuliah lama, apalagi di farmasi itu kan kuliah itu kan lama, takutnya nanti kamu lebih sedih, cepat bosan gitu kan. Ini kapan sih tamatnya? Mungkin karena itu ya udah dipindahin ke jurusan lain untuk ngambil sarannya ke jurusan lain. ya emang betul ya oleh benar itu jurusan informasi itu di awal dulunya, karena ya awalnya dia 4 tahun dulu, 4 tahun oke lah bisa kita tinggal sana. Habis itu kita buat kayak mau kerja pasti ada surat izin berizin kampus itu beneran dari pihak kesehatan, Kementerian Kesehatan juga ada namanya suatu STR,
sudah kuliahnya 4 tahun aja, oke lah kita dapat negeri. Itu aja biayanya udah hampir sama dengan kuliah kayak biasa. Apalagi lipat malah. 2 kali lipat malahan kan. Apalagi tambah 1 tahun nih ya, yang lebih besar lagi soalnya dia banyak praktek. Kan apalagi di swasta ya Bu. Iya. 2 kali lipat biayanya paling tinggi. Lagi nanti kan misalnya di swasta tuh kan bagi STM pasti lebih banyak praktek. Itu tuh kan memakan banyak biaya Bu. Nah, iya. Daripada aku bukan. Akuntan ya sekali jalur aja, tapi kalau mau kamu kayak mau S2-nya itu bisa kamu kerja. Soalnya dia kayak kita nggak perlu harus ada penunjangan sertifikat, kayak kita S1 aja habis itu dapat kerja udah diterima. Selagi kerja itu nanti kan S2 itu kan kuliahnya rata-rata kan online, cuman hari ada di Sabtu Minggu kebanyakan kan, Sabtu Minggu malah cuma 1 minggu. Nah itu pun sore sampai malam biasanya ya. Nah jadi kayak itu nggak akan kerjaan kita. Kalau kerja kantoran itu kan biasanya Senin sampai Jumat. Nah itu kan kuliahnya kerjanya sampai jam 5 kan. Nah paling kayak habis kita kerja lalu kita kuliah. Nah di hari libur kita kerja, di hari kerja kita kerja. Itu nggak ada kalau kerjaan gimana ya. Kayaknya pas deh sama dia yang orangnya hitung-hitungan, terus gampang bosan juga kan apalagi. Gampang Bu. Apalagi nih ya Bu, kayak kan Allah kan lebih berarti orang itu nggak kuat di hafal-hafalan ya Bu. Iya. Terus kayak waktu itu kan Bu pernah Allah itu mau ujian, tapi ini yang di non hitung-hitungan ya Bu, otomatis salah ngafal. Terus kamu pas ngafal merasa kamu murah banget tuh Bu, Allah tuh bosan banget 5 menit itu buat konsentrasi Bu, selebihnya enggak. Itu tuh paling lama 10 atau 15 menit, terus enggak gitu. Jadi kan ya udahlah, daripada informasi oke lah, kalian ngambil di pintar aja. Bentar, itulah nanti kayak kenapa kita nggak coba hal baru gitu kan, daripada hal lama kita ngulang lagi. Nah makin kayak sebenarnya kayak ketakutan Aulia ini sekarang masih ada, apalagi ditambah lagi nanti dengan hal yang makin bertambah-tambah ada ketakutannya. Iya Bu. Nah jadi apa salahnya kita mau coba hal baru yang kita di basicnya itu. Jadi menerima kan apa yang disarankan, bisa menjadi kayak motivasi lah bagi Aulia. Sangat-sangat menerima. Nah, jadi karena Aulia udah menerima, udah dengan mendengarkan kayak udah bisa ngambil keputusan sendiri, berarti Aulia udah ngambil keputusan tahun ini Aulia akan masuk akuntansi, nggak masuk farmasi lagi, udah pindah haluan urusannya. Nah, kan kita udah konseling ini. Nah, dari konseling yang kita rasa kita lakukan ini, apa yang terasa sama Aulia sekarang? Beban Aulia sih lebih terasa ringan ya Bu. Kebingungan Aulia akhirnya terjawab. Aulia mau kuliah di jurusan apa udah terjawab. Nah, terus Aulia mulai hari ini perlahan-lahan akan mencoba untuk menguatkan hati Aulia untuk menerima akuntansi Bu. Perlahan-lahan juga Aulia akan merelakan jurusan yang Aulia inginkan, yaitu farmasi. Nah, kan Aulia udah punya komitmen buat perempuan. Aulia bakalan kayak usahain nanti Aulia tuh buat dari mana gitu kan. Misalnya Aulia udah punya komitmen, misalnya Aulia udah punya keputusan sendiri, jadi nanti kayak mau jelaskannya tuh mama papa di rumah udah ada alasan sendiri, ada kayak udah fix. Nah karena tujuan dari konseling udah tercapai, dimana tujuannya tadi membantu kliennya dalam mengambil keputusan. Nah Aulia udah mengambil keputusan Aulia bahwa Aulia akan beralih haluan untuk mengambil akuntansi. Iya Bu. Nah karena itu akan dengan tujuan yang tercapai, rasa Aulia udah ringan, udah plong sekarang. Dan sekarang Aulia hanya fokus untuk mengalihkan pikiran Aulia itu buat kayak Aulia kayaknya harus menerima akuntan deh, Aulia harus ini deh, harus itu deh. Cuma hanya itu per diri Aulia sekarang, nggak mikirin gimana kayak ini harus aku jurusan apa, ini itu gitu kan. Jadi karena tujuan kita udah tercapai, nah sepertinya memang kayaknya kegiatan kita akan berakhir. Nah Ibu juga merasa senang membantu Aulia karena Aulia juga bisa mengambil keputusan sendiri. Karena keputusan sendiri itu biasanya lebih bisa ditanggung jawabkan sama diri kita dibandingkan ibu yang mengambil keputusannya kan. Tapi nanti
ambil ini. Alhamdulillah kita udah menerima yang ibu berikan pendapatnya dan Aulia udah memutuskan, Aulia udah punya komitmen. Nah, ibu harap memang Aulia bisa lulus di angkatan tidak harus susah lagi memikirkan jurusan apa lagi, nggak harus ngulang lagi kejadian yang kita nggak lulus gimana, padahal itu kayak usaha kita udah besar, kayak urus ini urus itu segala macam, pasti banyak urus itu kan, banyak kan ya. Semoga Aulia itu bisa lulus dengan gimana besok Aulia udah pas, kriteria dalam kayak belajar Aulia udah pas, jadi kayak nggak ragu lah rasanya lagi Aulia itu nggak lulus, pasti lulus, ibu aja udah yakin. Semoga lulus itu, karena itu jalan terakhir Aulia untuk kuliah. Amin, semoga. Nah, untuk kegiatan kita gimana? Kayak kita harus laksanain lagi atau perlu kita laksanain lagi untuk melihat perkembangan dari jurusan Aulia nanti? Kayak ya Aulia lulus dulu, Aulia di apa perlu lagi kita laksanakan misalnya? Perlu Bu, Aulia pengen buktiin ke ibu kalau Aulia pengen kasih tahu ke ibu kalau Aulia tuh lulus di akuntansi. Oke, jadi nanti di saat udah daftar, kan sekarang udah buka jalurnya nih, Iya, nanti Bu. udah daftar lagi kan, nah persiapkan berkas-berkasnya, nanti udah pas saat udah keluar hasilnya, kabarin aja di Bu di WA-nya, kapan kita butuhnya Bu, gimana kita ketemunya Bu. Oke, Ibu ucapkan terima kasih, Aulia udah mau berkonsultasi dengan Ibu, berkonsultasi dengan Ibu, ya Aulia menerima semuanya dengan baik, dengan yang Ibu sarankan itu kayak Aulia terima dengan baik tanpa ada rasa keterpaksaannya, walaupun awal terpaksa ya, karena Sangat Bu. harus berpindah haluan dari farmasi ke akuntansi yang sangat jauh di dunia kerjanya, Sangat jauh dari pikiran Aulia sih. sangat jauh, tapi kita harus berani coba hal lain. Jadi Ibu ucapkan terima kasih udah menyempatkan hadir sekarang, semoga kedepannya lebih sukses lagi. Oke, kegiatan apa lagi Aulia? Mau pulang atau gimana? Aulia mau pulang dulu. Oke, Kak Ibu akan sampai depan ya. Oke, bye. Makasih ya Ibu. Iya,